Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aroji Irfan, NPM 195705008 yang berasal dari kelas B. Saya akan menjelaskan, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perception algoritma. Nah, perception algoritma itu ibarat saraf pada tubuh kita, di mana dia mendapatkan input dari luar, bisa dari mata, bisa dari lidah, bisa dari kulit, bisa dari kuping, dan lain-lain. Itu kita olah di dalam kepala kita, otak kita, dan kita pasti dapat outputnya. Contohnya kayak kita ngelihat ayam, ya dia kita ngelihat bentuknya seperti ayam diolah dan ya kita tahu itu ayam. Kenapa? Ya bentuknya punya jengger, punya sayap, punya jalu, mungkin itu acuan kalian kalau bilang itu ayam. Bisa juga dari suara kita kayak ya kita ngedengar walaupun mata kita tertutup kita itu tapi kita bisa tahu kalau seandainya itu suara kucing misalnya miau gitu apa yang bikin kita tahu atau nentuin kalau itu suara kucing. Nah itu akan kita jelaskan di sini. Nah ini saya ngambil perumpamaan belut, contohnya belut. Jadi jika mata kita ditutup, bahkan kuping kita kalau mau ditutup juga nggak apa-apa, kita pegang belut, udah itu kita nebak kalau itu hewan apa. Mungkin ada orang yang bilang itu belut, tapi ada juga yang tidak. Jadi setiap orang itu punya klasifikasi sendiri-sendiri kalau seandainya hewan itu belut. Nah contohnya gini, misalnya mata saya ditutup dan saya megang belut, saya nebak apakah itu belut atau bukan. Mungkin acuan bagi saya bilang kalau belut itu panjang, belut itu licin, belut itu ya tidak punya kaki, ya walaupun ya itu bisa dijadiin acuan juga sih, tapi ya seandainya kita megang belut ya seharusnya orang yang sudah pernah megang pasti tahu kalau itu belut karena ya bentuknya belut. Contohnya misalnya kita kasih bobotnya belut panjangnya 0,4, kita kasih bobotnya 0,4, itu licin kita kasih 0,12. Jika itu licin maka poinnya gede kan, maksudnya hewan apa lagi yang licin kan, ya lele bisa, cuman kita ada faktor lainnya yang nentuin itu panjang kan, makanya kita bisa bedakan itu lele dan itu belut. Nah ini jika kita hasilkan semuanya kita tambahkan adalah 0,1. Nah seperti ini contohnya sumbu Y dan X. Jadi di tengah kita buat garis kepercayaan, yaitu 0,5 ya garis kepercayaannya. Jadi kalau di atas itu ya dia true, kalau di bawah itu dia false. Nah, sedangkan di sini 0,31, artinya false dong, artinya itu bukan lele gitu. Bukan lele, itu bukan belut gitu. Seandainya kalian yakin, jika kalian mata kalian ditutup dan kalian pegang itu, kalian ini panjang. Saya karena ini panjang saya kasih poin misalnya berapa 0,8. Karena dia ini bentuknya kayak belut nih. Ini saya yakin nih belut. Udah itu kalian kasih poin besar kan 0,4. Nah, itu contoh pembobotannya. Jadi jika di atas itu hasilnya adalah true, di bawah false. Oke, kita lanjut ke Python-nya. Nah, ini contohnya. Inputnya ada 3. Inputnya seperti tadi, kita kasih bobotnya dan garis kepercayaannya 0,5. Di sini kita kasih if jika weight sum kita jumlahkan lebih dari threshold yang seperti tadi rumusnya kita jumlahkan, jika ini lebih dari 0,5 maka hasilnya true. Di sini ada ini, tapi itu namanya looping ya, ini udah looping saja. Ini def, ini fungsinya perception, fungsi perception. Ini kita jumlahkan sama dengan 0. Setelah ini for
ini ada looping lagi for x, y, in zip, ini input dan wake, jadi x itu adalah input, y itu adalah wake dijumlahkan, lalu itu kita kalikan x sama dengan y. Jadi kita print, kita cetak, lalu itu kita balik lagi, output sama dengan perception, print output, plus ini string outputnya. Ini contohnya 0,04. Artinya dia di bawah kan, artinya false yaitu 0. 0 itu artinya false, di bawah dengan kepercayaan yaitu 0,5. Dan ya, segitu. Kita lanjut lagi ke ini regresi. Kita lanjut, jika kita mendapatkan dataset di atas, ini dataset di sini, ini kan gampangannya bacanya ya, berarti pengalaman banyak gajinya tambah tinggi kan. Ada hubungan linear antara gaji dan pengalaman. Ini ada hubungan linear. Ini kalau kita mana mouse-nya? Ini kok kita garis gini, nah kita garis ke sini, nah ini ada hubungan linear artinya. Nih, kita buat garis kayak gini. Nah, di mana semakin lama pengalaman, maka ada kecenderungan gajinya juga semakin besar. Nah, ini bisa diselesaikan pakai regresi umum. Jika permasalahannya seperti ini, nah seperti ini kan kalau kita buat garis seperti ini, kayak seperti tadi, kalau kita seandainya buat garis di sini, artinya kita dapat dong datanya, kalau seandainya semakin lama pengalaman, gaji semakin naik. Tapi kalau seperti ini, di mana kita nentuinnya? Dibandingkan dengan grafik sebelumnya, kali ini kita memiliki dua keputusan pembelian. Ya atau tidak, di mana sumbunya, sumbu Y dan sumbu X, kita memiliki data usia. Jelas kita tidak bisa menggunakan regresi sederhana. Kalau kita paksakan, ya kayak gini hasilnya. Jadi, gimana caranya? Ya, kita buat. Ini dari 6 poin ini, kita proyeksikan ke model regresi logistiknya, kotak berwarna hijau. Kemudian kita proyeksikan lagi ke sumbu Y, maka didapatlah probabilitasnya, peluangnya beli atau tidak. Jadi pertanyaannya, jika probabilitasnya 0,35 artinya apa? Ayo, artinya apa? Ya, seharusnya ya false dong, karena di bawah 0,5. Dan jika 7,1, apa artinya? True. Untuk menjawab dua pertanyaan ini, kita membuat garis batasnya di sumbu Y. Nah, garis batas ini yang warna emas itu 0,5 tepat di sumbu Y, namun bisa juga berubah sesuai keinginan kita. Jadi ya keinginan kita, kita yang mau gitu, tapi ya kita harus tahu tujuan kita apa. Nah, maka cukup untuk memutus. Ini tampilannya sebagai berikut. Dengan menggunakan garis batas 0,5 maka didapat bahwa usia 18-24-28 diprediksi tidak akan membeli barang. Nih, jadi karena di bawah garis ini kepercayaannya 0,5 maka dia nggak akan beli barang. Dan ini jika di atas yang nomor 35, 41, 50 maka dia akan membeli. Ya, cukup mudah kan? Mudah sih menurut saya ya. Yang susah bikin codingannya. Nah, codingannya ini kita import dulu plot, kita import scalar, linear model, kita import selection, kita import matrix, confusion matrix, dan pandas. Ini untuk ini ambil datanya. Jadi XY kita buat klasifikasi N, sampel 100, feature 1, cost 2. Jadi seperti ini. Ini plotnya. Kita tulis plot scatter
ini dan lain-lain. Kita bikin plotnya seperti ini. Kita train datanya, kita tes, ya train, ya tes, sama dengan train tes split x y random states sama dengan 1. X train tick save 75,1. Jadi log reg sama dengan logistic regression, log reg sama dengan fit x train xy, kita latih dulu x-nya, x train x test, y train dan y testnya sama dengan train test split. Jadi kita split ini, kita random state sama dengan 1. Nah, ini y rate sama dengan log rate prediction x bawah test. Jadi ini confusion matrixnya, array 10. Ini 10 ini artinya yang di atas 0,5, sebelah sini artinya yang di bawah 0,5, dan ini 4 ini artinya bisa ya, bisa tidak, tergantung. Dia bisa ya, bisa tidak, artinya dia ada di tengah-tengah atau 0,5 ya. Seharusnya dia tepat di situ. Nah, seperti ini yang di atas ini itu membeli atau tidak, ini beli, ini bawah tidak. Jadi yang tadinya dia seperti ini datar, kita nggak tahu yang mana yang bakal beli, yang mana yang bakal tidak, gitu. Kita nggak tahu hasilnya, jadi kita bikin garis kepercayaannya, dan segini hasilnya. Oke, sekian, segitu saja dari saya menjelaskan tentang ini, regresi logistik dan perception algoritma. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.